Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, apa kabarnya di hari ini? Tentunya kami berharap Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Senang sekali di pagi hari ini saya, Puspita Arum Paramita, kembali hadir untuk menemani Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatan live demo pengisian laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM untuk usaha kelas menengah dan besar pada hari Selasa 21 Maret 2023 melalui kanal YouTube Kementerian Investasi BKPM dan OSS Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Investasi atau BKPM dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada para pelaku usaha kelas menengah dan besar tentang bagaimana cara untuk mengisi LKPM yang baik dan benar. Tentu telah kita ketahui bersama bahwa LKPM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, di mana setiap penanam modal wajib untuk menyampaikan LKPM kepada BKPM. Selain itu juga telah diatur pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menyampaikan LKPM secara daring melalui sistem OSS. Baiklah Bapak dan Ibu, saat ini telah hadir bersama-sama dengan saya di studio dua narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Sandria Yolanda Hasanah, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya dari Direktorat Wilayah 1 Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dan narasumber kita yang kedua, Ibu Tia Wanodia Chandra Ayu, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda dari Direktorat Wilayah 1 Kedeputian Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal. Kita akan menyapa para narasumber kita terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Sandria dan juga Ibu Tia, apa kabarnya di pagi hari ini? Kabar baik Ibu? Ya, senang sekali Ibu dapat bergabung bersama-sama dengan kami pada sesi kita di hari ini. Sebelum kita memulai sesi presentasi, mungkin bisa diberikan sedikit kisi-kisi Ibu apa yang akan disampaikan dalam presentasi di hari ini. Mungkin mulai dari Ibu Sandria dulu. Ya, baik Mbak Rum. Selamat pagi teman-teman pelaku usaha di seluruh Indonesia. Saya Sandria Yolanda. Jadi pada pagi hari ini kita akan menjelaskan mengenai tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal, di mana kita akan mulai mengenai dasar hukumnya, lalu kita akan masuk ke apa itu LKPM, bagaimana, di mana, kapan untuk menyampaikannya. Selain itu juga kita akan menjelaskan ya mengenai tahapan-tahapan dari realisasi investasi, lalu bagaimana proses sampai dengan laporan kegiatan penanaman modal itu disetujui, lalu kita akan masuk ke sanksi administratif, lalu kita akan masuk mengenai profil dari kepatuhan para pelaku usaha. Mungkin itu yang berbeda ya Bapak Ibu, jadi nanti akan kami ingatkan kembali bahwa pelaporan LKPM itu akan mempengaruhi dari penilaian kepatuhan Bapak Ibu pelaku usaha. Jadi kenapa itu sangat urgent gitu ya Mbak Arum untuk disampaikan. Mungkin itu kalau dari saya. Terima kasih Ibu Sandria, wah menarik sekali. Saya yakin para peserta yang menyaksikan hari ini tidak sabar untuk mengetahui lebih lanjut pemaparan dari Ibu Sandria. Tapi kalau dari Ibu Ayu, Ibu Tia, nanti apa yang akan kira-kira disampaikan Bu? Baik, terima kasih Mbak Arum. Selamat pagi rekan-rekan pelaku usaha, saya Tia Wanodia, saya dari Kedeputian Bidang Dalaps. Jadi nanti saya akan meng-guide atau kita mensimulasikan bagaimana tata cara pengisian LKPM langsung di dalam sistem OSS-nya. Jadi seperti itu Mbak Arum, jadi nanti rekan-rekan pelaku usaha akan melihat sendiri bagaimana sih tata cara pengisian LKPM langsung di dalam sistem OSS. Seperti itu Mbak Arum. Terima kasih Ibu Tia. Nah, untuk para Bapak dan Ibu sekalian yang sedang menyaksikan saat ini, saksikan terus sampai akhir acara karena nanti kita akan melihat Ibu Tia memandu kita mengisi LKPM melalui sistem OSS. Baiklah Bapak dan Ibu, tanpa menunda lebih lama lagi, saya ingin mengundang Ibu Sandria selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya dari Direktorat Wilayah 1 Kedeputian Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal untuk menyampaikan paparannya. Ibu Sandria, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Arum. Mungkin kita langsung aja ya. Bapak Ibu, para pelaku usaha di seluruh Indonesia,
Baik, kita akan menjelaskan mengenai apa itu LKPM, bagaimana dasar hukumnya. Kita akan menjelaskan lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kami akan berangkat dengan penjelasan mengenai ketika Bapak Ibu para pelaku usaha telah mendapatkan nomor induk berusaha, di mana saat ini perizinan berusaha itu sesuai kewenangannya dari rendah, menengah, dan tinggi. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan nomor induk berusaha sejak saat itu maka mempunyai kewajiban untuk melakukan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal. Nah, laporan kegiatan penanaman modal itu sendiri Bapak Ibu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, di mana di pasal 15 itu dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha atau setiap penanaman modal berkewajiban untuk membuat LKPM, dan dijelaskan kembali atau ditegaskan kembali di Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, di mana di pasal 5 huruf C setiap pelaku usaha berkewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal, dan kemudian ditegaskan kembali di pasal 32 ayat 1 di mana LKPM yang dibuat itu harus per bidang usaha dan per lokasi usaha. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai beberapa bidang usaha atau mempunyai satu bidang usaha namun ada di beberapa lokasi usaha, maka Bapak Ibu harus menyampaikan setiap titik dari lokasi usaha yang dijalankan, seperti itu. Lalu mungkin kita akan masuk mengenai prinsip penyampaian laporan kegiatan penanaman modal. Jadi apa gunanya LKPM? LKPM itu adalah laporan yang mencakup realisasi penanaman modal yang terdiri atas realisasi investasi, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi, termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan, atau kewajiban-kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Nah, LKPM juga adalah sebagai media komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang ada di lokasi, agar terupdate mengenai perkembangan realisasi penanaman modal, termasuk permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu pelaku usaha di lokasi proyek pada saat Bapak Ibu menjalankan kegiatan usahanya di lapangan. Nah, berdasarkan peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, pelaku usaha itu dibedakan, ada yang pelaku usaha kecil, menengah, dan pelaku usaha besar. Nah, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar ini adalah yang wajib untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Nah, kapannya? Jadi, untuk pelaku usaha kecil dengan nilai investasi 1 sampai 5 miliar itu wajib menyampaikan LKPM itu per semester. Sedangkan untuk pelaku usaha menengah dengan investasi 5 sampai 10 miliar ataupun pelaku usaha besar dengan nilai investasi di atas 10 miliar, maka wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal per triwulan. Jadi penyampaian laporan LKPM per triwulan itu kita membedakan ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk triwulan 1 yang saat ini akan segera dekat ya Bapak Ibu ya. Jadi di triwulan 1 itu di tanggal 1 sampai 10 April itu adalah periode pelaporannya. Lalu untuk triwulan 2 itu dari tanggal 1 sampai 10 Juli. Untuk triwulan 3 itu di tanggal 1 sampai 10 Oktober. Sedangkan untuk triwulan 4 itu 1 sampai 10 Januari pada tahun berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu para pelaku usaha harus memperhatikan tanggal-tanggal atau timeline yang memang sudah dibuka. Karena kalau misalnya melewati dari timeline yang sudah ditentukan, itu sistem otomatis akan tertutup Bapak Ibu. Jadi memang LKPM ini hanya dapat disampaikan pada saat periode pelaporannya, seperti itu. Di luar periode pelaporannya itu tidak bisa disampaikan. Lalu di mana? Jadi saat ini untuk penyampaian laporan kegiatan penanaman modal itu melalui login di laman website oss.go.id, lalu nanti Bapak Ibu masukkan username dan password, nanti Bapak Ibu dapat memilih fitur pelaporan. Nanti di sana nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Tia, di situ Bapak Ibu dapat menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal.
Lalu apa saja ya? Jadi komponen dari LKPM itu sendiri, Bapak Ibu, ada mengenai data kegiatan usaha, ada mengenai data realisasi penanaman modal. Jadi di poin 2 dan di poin 3 itu adalah poin yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan poin-poin ini. Jadi di data kegiatan usaha yang pertama, yang kedua di realisasi penanaman modal. Nah, di realisasi penanaman modal itu sendiri dibagi dua, Bapak Ibu, ada modal tetap dan modal kerja. Modal tetap itu ada mengenai pengadaan tanah, lalu ada pembangunan, bangunan gedung, lalu poin ketiganya itu pengadaan peralatan atau sarana dan mesin, ataupun lain-lain. Lain-lain ini adalah biaya operasional yang dikeluarkan selama kegiatan konstruksi. Selain itu ada modal kerja. Modal kerja itu adalah biaya operasional ya yang dikeluarkan apabila sudah berproduksi komersil. Nanti akan dihitung berapa satu turnover ya. Satu turnover biasanya per 3 bulan ataupun untuk bidang-bidang usaha lainnya ada yang per 4 bulan. Jadi itu disesuaikan. Lalu ada penggunaan tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja baik tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing. Selanjutnya ada produksi barang dan jasa. Jadi produksi barang dan jasa ini untuk LKPM di tahap produksi, jadi hanya dilaporkan di triwulan 4. Lalu ada kewajiban itu ada kewajiban divestasi, ada kewajiban BPJS Ketenagakerjaan, ada kewajiban lingkungan, ada kemitraan, ada tanggung jawab sosial perusahaan, atau kewajiban lingkungan, atau kewajiban-kewajiban lain yang memang ditetapkan oleh undang-undang. Yang keempat adalah permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Nah, tadi seperti saya jelaskan, karena LKPM ini adalah alat atau media komunikasi antara pemerintah dengan pelaku usaha, jadi apabila Bapak Ibu mengalami kendala di lapangan, silakan dilaporkan di bagian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Selanjutnya, kita akan bicara mengenai tahapan dari realisasi investasi. Jadi Bapak Ibu dapat kami sampaikan bahwa dari tahapan realisasi ini ada tahap persiapan, konstruksi, produksi, perluasan ataupun restrukturisasi. Nah, pada saat tahap persiapan, biasanya para pelaku usaha akan melakukan pra-feasibility study. Setelah itu akan melakukan pembelian lahan, ada biaya-biaya persiapan, biaya mendirikan perusahaan gitu ya, biaya akta notaris, ataupun biaya-biaya lainnya. Lalu setelah itu masuk ke fase konstruksi di mana Bapak Ibu mulai melakukan land clearing, land filling, bangunan atau pembuatan bangunan atau pembelian mesin dan peralatan, instalasi mesin, instalasi alat-alat untuk pencegah dampak lingkungan gitu ya, ataupun biaya-biaya lainnya. Dan Bapak Ibu akan masuk, apabila sudah selesai di fase persiapan dan konstruksi, maka Bapak Ibu akan masuk ke fase produksi. Nah, di fase produksi ini biasanya sudah ada yang namanya operational cost. Sudah ada pembelian bahan baku, sudah ada biaya maintenance, sudah ada biaya-biaya listrik, gaji karyawan, dan lain-lain gitu ya, untuk mendukung kegiatan produksi. Setelah itu apabila Bapak Ibu baik gitu ya perkembangan realisasi investasinya, maka akan masuk ke fase perluasan atau restrukturisasi. Jadi di fase perluasan ini biasanya dari kapasitas yang semula misalnya 100.000 gitu ya, seperti itu akan naik, akan meningkat gitu ya kapasitas produksinya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mulai kembali gitu ya dari awal untuk melakukan pembelian mesin, penambahan lahan bangunan seperti itu, atau replanting gitu ya untuk usaha-usaha di bidang perkebunan. Nah, dalam melakukan 4 tahapan realisasi investasi ini di mana akan melibatkan tenaga kerja, baik tenaga kerja langsung, tenaga kerja outsourcing gitu ya, atau tenaga kerja subkontraktor. Maka dalam 4 tahapan realisasi investasi yang tadi sudah kami jelaskan, setiap rupiah-rupiah yang Bapak Ibu keluarkan untuk melakukan 4 tahapan ini seluruhnya dicatat di laporan kegiatan penanaman modal. Jadi yang rupiah-rupiah demi rupiah yang Bapak Ibu lakukan itu dicatat seluruhnya di LKPM. Nah, setelah itu kami akan masuk ke fase yang tadi ya Bapak Ibu, 2 fase di awal, jadi konstruksi atau persiapan. Nah, pada saat fase konstruksi ataupun persiapan, ada 4 modal tetap yang tadi saya sampaikan di awal yang harus dilaporkan. Yang pertama adalah tanah, bangunan, mesin, peralatan, ataupun lain-lain. Nah,
Dalam komponen tanah itu sendiri, Bapak Ibu, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan atau pematangan tanah, jadi seperti land clearing, land filling, ataupun cut and fill gitu ya di dalam lokasi proyek, itu seluruhnya dimasukkan kepada tanah. Lalu untuk bangunan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran bangunan, misalnya adalah bangunan untuk membuat konstruksi baru, renovasi, penambahan bangunan dan gedung, biaya konsultan desain, biaya untuk pembangunan fasilitas umum, fasum, fasus untuk biaya penunjang ataupun fasilitas-fasilitas lainnya gitu ya yang ada di lokasi usaha atau lokasi proyek, seluruhnya dimasukkan kepada komponen bangunan. Nah, untuk mesin-mesin dan peralatan, maka biaya-biaya yang dikeluarkan gitu ya untuk melakukan pembelian mesin-mesin baru, mesin-mesin yang untuk penggantian, mesin-mesin untuk penambahan, yang baik dibeli secara impor maupun ekspor gitu ya, termasuk untuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, serta biaya pengiriman dan biaya instalasi seluruhnya dimasukkan kepada komponen mesin. Dan untuk lain-lain itu adalah biaya-biaya operasional. Biaya operasional selama konstruksi atau persiapan yang tadi sudah saya jelaskan, ada biaya pra-FS, ada biaya untuk sewa tanah, bangunan, sewa mesin, ataupun biaya-biaya untuk penunjang sarana dan prasarana selama kegiatan konstruksi atau persiapan, atau biaya-biaya untuk alat kantor atau kendaraan gitu ya, itu dimasukkan kepada komponen lain-lain. Nah, yang harus saya garis bawahi di sini adalah bahwa setiap 4 komponen biaya yang dikeluarkan itu yang dicatat pada modal tetap itu berdasarkan harga perolehan. Berdasarkan harga perolehan dan tidak mengenal yang namanya penyusutan atau reevaluasi aset. Jadi benar-benar berdasarkan harga perolehan dan tidak ada penyusutan seperti itu. Karena laporan kegiatan penanaman modal itu yang dicatat itu penambahan setiap periode pelaporan. Jadi memang tidak mengenal penyusutan. Jadi benar-benar harga perolehannya berapa itu yang dilaporkan seluruhnya sampai titik komanya itu dilaporkan ke dalam kegiatan LKPM. Lalu di tahapan konstruksi, komponen modal kerja itu tidak perlu diisi Bapak Ibu. Jadi diisi pada saat memang satu kali pada saat sudah siap berproduksi komersil. Lalu ada pencatatan tenaga kerja. Maka tenaga kerja yang diinput adalah tenaga kerja tambahannya saja pada periode pelaporan. Jadi karena laporan kegiatan penanaman modal ini adalah memang real biaya yang dikeluarkan per tahapan, jadi memang yang dicatat itu hanya tambahan tenaga kerja di luar jabatan direksi dan komisaris yang meliputi tenaga kerja TKI, TKA atau tenaga kerja lokal setempat gitu Bapak Ibu. Lalu ada juga komponen pencatatan permasalahan. Jadi Bapak Ibu apabila mengalami kendala di lapangan, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa LKPM ini adalah media komunikasi, jadi silakan dicatatkan apa-apa saja yang Bapak Ibu, permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di lapangan. Misalnya Bapak Ibu mengalami permasalahan perizinan, Bapak Ibu mengalami permasalahan-permasalahan lainnya, silakan untuk dicatatkan di LKPM. Lalu apabila Bapak Ibu sudah masuk ya ke fase berikutnya dari tahapan realisasi investasi, di mana Bapak Ibu sudah masuk ke fase operasional atau komersil, itu maka setelah dibedakan antara modal tetap dan modal kerja. Jadi setelah operasional atau komersil, maka biasanya sudah tidak ada lagi tambahan untuk modal tetap. Ada tambahan modal tetap itu biasanya untuk tidak menambah kapasitas ya, biasanya untuk tanah, bangunan ataupun aset gitu ya Bapak, tapi biasanya sudah mulai kecil. Nah itu tapi tetap dicatat Bapak Ibu di modal tetap, di tanah, mesin, dan bangunan. Seperti itu. Jadi apabila misalnya Bapak Ibu membeli mesin ya, yang semula misalnya kecepatannya 100, terus nanti di operasional Bapak Ibu membeli lagi mesin baru, nah itu tetap dicatat di modal tetap. Selanjutnya pada saat tahap operasional sudah dibedakan Bapak Ibu modal kerjanya. Jadi kalau pada tahap konstruksi itu biaya operasional dimasukkan ke komponen lain-lain,
pada saat pada saat Bapak Ibu masuk ke tahap operasional, itu biaya operasionalnya sudah masuk ke dalam komponen modal kerja. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi modal kerja itu meliputi biaya untuk bahan baku, biaya penolong, biaya sewa, biaya operasional ya. Bapak Ibu sudah dapat menghitung berapa satu turnover gitu ya. Biaya overhead dari perusahaan, nah itu dilaporkan di modal kerja. Selanjutnya ada juga pada saat sudah berproduksi, Bapak Ibu ada juga pencatatan mengenai realisasi produksi, jasa maupun pemasaran. Nah, biaya untuk realisasi produksi ini diinput hanya satu kali di triwulan 4 Bapak Ibu. Jadi berapa realisasi produksi yang dihasilkan dalam 1 tahun, begitu juga ekspor gitu ya, yang dilakukan dalam mata uang USD selama 1 tahun gitu ya, dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia gitu ya, yang telah dilaksanakan. Selain itu ada juga pencatatan mengenai kewajiban. Jadi kewajiban divestasi, kewajiban BPJS Ketenagakerjaan, ada kewajiban kemitraan gitu ya bagi bidang usaha yang memang dipersyaratkan ataupun memang yang tidak dipersyaratkan gitu ya. Lalu pelatihan tenaga kerja gitu, lalu ada tanggung jawab tanggung jawab perusahaan atau CSR. Lalu ada kewajiban pengelolaan lingkungan dan kewajiban-kewajiban lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Nah, ini adalah alur dari verifikasi LKPM. Jadi, laporan kegiatan penanaman modal yang Bapak Ibu pelaku usaha itu sampaikan, itu akan masuk ke dalam sistem oss.go.id, lalu nanti akan masuk ke proses verifikasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengirimkan LKPM itu belum termasuk kewajiban melaksanakan ya. Jadi LKPM dikatakan telah memenuhi kewajiban gitu ya Bapak Ibu apabila statusnya itu telah disetujui. Jadi LKPM yang Bapak Ibu para pelaku usaha kirimkan akan masuk ke proses verifikasi. Nanti di proses verifikasi itu akan ada 2 kategori. Apabila sudah oke gitu ya, maka akan langsung disetujui. Tapi memang apabila ada catatan atau perbaikan, itu nanti akan masuk kembali ke akun pelaku usaha dengan status LKPM perlu perbaikan. Nah, LKPM yang perlu perbaikan itu harap dicek Bapak Ibu di tanggal periode pelaporannya. Apabila nanti sudah dilakukan perbaikan, Bapak Ibu kirimkan kembali gitu ya ke sistem OSS. Nanti statusnya berubah menjadi status perlu sudah diperbaiki. Setelah itu akan masuk lagi ke verifikator, nanti baru akan disetujui. Seperti itu alur verifikasi dari laporan kegiatan penanaman modal. Jadi harap diperhatikan bahwa pemenuhan kewajiban penyampaian laporan ke penanaman modal itu akan dikatakan memenuhi kewajiban apabila statusnya memang sudah disetujui. Lalu ini yang akan kami jelaskan selanjutnya adalah mengenai sanksi administratif. Jadi sanksi administratif berdasarkan peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah peringatan tertulis, yang kedua adalah penghentian sementara, dan yang ketiga adalah pencabutan perizinan berusaha dan atau kegiatan usaha. Nah, untuk peringatan tertulis sendiri, khususnya untuk kewajiban laporan kegiatan penanaman modal itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah bagi yang tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal selama 2 periode berturut-turut. Yang kedua adalah menyampaikan LKPM pertama kali, tapi tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 periode berturut-turut dengan nilai investasinya 0 atau realisasinya nihil. Nah itu nanti ini saat ini sudah go live ya Bapak Ibu ya. Jadi ini akan by system Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang para pelaku usaha mohon sangat diperhatikan bahwa karena sanksi administratif ini secara sistem gitu akan membaca seperti itu. Jadi bagi para pelaku usaha yang memang tidak menyampaikan LKPM gitu ya, misal Bapak Ibu nih kayak sekarang kan sudah masuk LKPM periode triwulan 1 ya, segera. Nah misalnya Bapak Ibu tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal di periode triwulan 3 atau triwulan 4. Nah itu akan dikenakan, berarti kan Bapak Ibu dapat dikenakan ya, karena tidak menyampaikan 2 periode berturut-turut. Ataupun mungkin di tahun 2022,
Bapak Ibu menyampaikan LKPM untuk pertama kali, tapi dari triwulan 1 sampai triwulan 4 nilainya 0. Nah, seperti itu, tanpa ada penjelasan. Nah, itu juga dikenakan sanksi administratif, seperti itu. Nah, sanksi administratif ini dikenakan secara berjenjang. Jadi untuk peringatan pertama itu 30 hari kerja, peringatan kedua 15 hari kerja, peringatan ketiga itu 10 hari kerja, lalu setelah itu akan lanjut ke penghentian sementara dan pencabutan. Jadi sanksi akan gugur gitu ya Bapak Ibu apabila memang para pelaku usaha telah memenuhi kewajiban ataupun memberikan tanggapan gitu ya ke dalam sistem OSS. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di depan ya dengan Barum bahwa sanksi administratif atau kewajiban dari penyampaian laporan kegiatan penanaman modal ini akan membentuk yang namanya profil pelaku usaha. Jadi kalau Bapak Ibu cek ya ke dalam sistem OSS di paling kanan gitu ya, itu ada yang namanya profil pelaku usaha. Jadi profil pelaku usaha itu memuat yang pertama adalah data legalitas, yang kedua adalah data kegiatan usaha, yang ketiga adalah data kepatuhan. Nah, data kepatuhan ini ada kriterianya Bapak Ibu. Yang pertama adalah sangat baik, baik, ataupun kurang baik. Nah, terkait kewajiban penyampaian LKPM ini, apabila Bapak Ibu pernah dikenakan sanksi gitu ya, sanksi administratif, baik peringatan tertulis penghentian atau penghentian sementara gitu ya, itu akan tercatat Bapak Ibu riwayatnya ke dalam profil pelaku usaha. Nah, yang Bapak Ibu kewajiban-kewajiban tersebut nanti riwayat-riwayat pengenaan sanksi akan masuk Bapak Ibu secara otomatis ke dalam profil pelaku usaha. Jadi mohon sangat diperhatikan karena ini memang sudah berjalan ya Bapak Ibu bisa cek di profil pelaku usaha. Nah, ini maka akan mempengaruhi. Jadi diharapkan Bapak Ibu para pelaku usaha ini menyampaikan LKPM itu secara continuous gitu ya Bapak Ibu ya, memang sesuai periode pelaporannya itu disampaikan seperti itu, jangan sampai lewat dari tenggat waktunya. Karena ini akan sangat berpengaruh kepada profil dari kepatuhan pelaku usaha. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cek gitu ya, jadi di sini akan ada yang namanya nilai riwayat pengenaan sanksi. Nah, nilai riwayat pengenaan sanksi ini adalah apabila Bapak Ibu pernah dikenakan gitu ya, sanksi-sanksi yang tadi saya jelaskan di awal itu ya. Nah, mungkin itu baru dari saya. Terima kasih Ibu Sandria, luar biasa presentasi dari Ibu Sandria tadi sangat komprehensif. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan untuk Ibu Sandria, silakan untuk memasukkan pertanyaan ke dalam live chat di kanal YouTube Kementerian Investasi BKPM dan juga OSS Indonesia. Sambil kami menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kepada sesi pemaparan yang kedua, yaitu bersama Ibu Tia, selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda dari Direktorat Wilayah 1 Kedeputian Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal. Ibu Tia akan memimpin kita dalam pengisian LKPM melalui sistem OSS. Silakan Ibu Tia. Baik, terima kasih Mbak Rum. Baik rekan-rekan pelaku usaha, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari Ibu Sandria bagaimana dasar hukumnya, kewajibannya kita menyampaikan LKPM. Jadi LKPM ini memang dasar hukumnya wajib ya Bapak dan Ibu. Oleh karenanya harus diperhatikan bagaimana periode pelaporannya dan bagaimana tata cara pengisiannya. Sebenarnya tidak sulit Bapak dan Ibu. Jadi hari ini saya akan pandu bagaimana cara pengisian pelaporan LKPM di dalam sistem OSS. Jadi Bapak dan Ibu cukup masuk di akun OSS-nya masing-masing dari akun pelaku usaha. Ketika sudah masuk ke dalam akun OSS-nya pelaku usaha, Bapak dan Ibu akan menemukan halaman-halaman ini nih Bapak dan Ibu. Jadi ketika sudah menemukan halaman-halaman ini, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa di pelaporan, menu pelaporan itu tempat kita bisa melaporkan LKPM. Nah, jadi kalau yang tadi dijelaskan sama Bu Sandria bahwa tadi terkait profil, itu ada yang di pojok kanan. Jadi profil itu nanti raportnya para rekan-rekan pelaku usaha. Seringkali pelaku usaha tidak ada yang tahu nih terkait menu profil ini.
Sebenarnya kalau pelaku usaha tadi tidak menyampaikan LKPM, kemudian tadi ada terkena sanksi, maka sanksi itu akan tercatat di dalam profilnya pelaku usaha. Di pojok kanan itu ada menu profil, Bapak dan Ibu rekan pelaku usaha silakan melihat ke situ untuk melihat raportnya masing-masing. Nah, kemudian hari ini kita fokus dulu ke dalam pelaporan LKPM, bagaimana tata cara pengisiannya. Kita masuk ya Bapak dan Ibu ya. Jadi klik dulu menu pelaporan LKPM, kemudian pilih laporan LKPM, pilih pelaporan. Oke. Halaman pertama yang kita jumpai di sini ini adalah halaman historical. Artinya di halaman ini kalau muncul data-data LKPM dengan status disetujui dari Bapak dan Ibu pelaku usaha, berarti Bapak dan Ibu pelaku usaha pernah secara historis pernah menyampaikan LKPM dengan statusnya sudah disetujui. Kalau Bapak dan Ibu pelaku usaha ketika membuka ternyata, loh kok halaman saya kosong ya? Nah berarti mungkin Bapak dan Ibu belum pernah menyampaikan LKPM ataupun ketika menyampaikan LKPM statusnya belum disetujui oleh verifikator. Jadi Bapak dan Ibu ini halaman historical, sekali lagi Bapak dan Ibu silakan nanti ngecek di halaman historikalnya masing-masing. Kemudian bagaimana cara kita melaporkan LKPM? Jangan berhenti di sini, Bapak dan Ibu lihat di kanan atas yang menu warna hijau itu ada buat laporan. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik di situ buat laporan. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ketika klik membuat laporan, halaman kedua yang muncul, ini adalah halaman proyek atau kegiatan usaha atau lokasi proyek yang memang harus dilaporkan LKPM-nya. Bu, saya cuma muncul satu, berarti LKPM-nya cuma ada satu yang harus dilaporkan. Bu, saya muncul ada 20 LKPM yang harus disampaikan. Jadi halaman ini adalah halaman yang menentukan berapa jumlah LKPM yang memang harus dilaporkan oleh Bapak dan Ibu rekan pelaku usaha. Kalau di halaman saya, di PT Uji Coba LKPM 2 ini ada 11 titik atau 11 bidang usaha atau 11 lokasi proyek yang memang harus dilaporkan LKPM-nya. Jadi Bapak dan Ibu nggak boleh pilih-pilih, misalnya saya cuma mau satu aja nih Bu, yang memang saya jalanin yang besar, yang saya laporkan LKPM-nya. Tidak seperti itu, karena nanti titik-titik yang lain yang tidak disampaikan LKPM-nya itu akan terkena sanksi, kebaca oleh sistem OSS bahwa dia tidak menyampaikan LKPM. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi diperhatikan di halaman sini, sebanyak itu yang muncul, sebanyak itu pula LKPM yang wajib dilaporkan. Sekarang saya akan coba menginput LKPM untuk yang tahap konstruksi. Jadi LKPM itu ada dua ya Bapak dan Ibu, LKPM tahap konstruksi dan tahap produksi. Kedua LKPM ini dilaporkan sama-sama per triwulan. Jadi kalau dulu ada yang bilang, Bu, kalau saya kan udah produksi Bu, kayaknya LKPM saya berarti per semester ya Bu, tidak. Jadi LKPM baik tahap konstruksi maupun tahap produksi sama-sama dilaporkan per triwulan ya Bapak dan Ibu. Nah sekarang saya akan coba mensimulasikan untuk LKPM tahap konstruksi terlebih dahulu. Kita checklist dulu ya Bapak dan Ibu, centang yang di sebelah kiri. Kalau sudah, kita bergerak ke bawah untuk kita lanjut. Selanjutnya, klik. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Apakah kegiatan usaha yang tadi kita pilih ya Bapak dan Ibu, lokasi proyek atau titik proyek yang kita pilih itu siap operasional atau komersial enggak? Nah, ini yang tahu sebenarnya rekan-rekan pelaku usaha. Pintu ini adalah pintu untuk pengalihan. Semisalnya Bapak dan Ibu tahu nih, oh proyek saya yang ini nih sebenarnya sudah tahap operasional nih, udah tahap komersial. Kenapa di sini masih konstruksi? Berarti saya akan menjawab ya. Tapi kalau perusahaan ini bilang, oh enggak Bu, yang ini saya memang masih dalam tahap persiapan, maka kita akan jawab tidak di sini supaya LKPM-nya tetap dilaporkan tahap konstruksi. Kita pilih tidak. Baik, ini diabaikan. Oke. Nah, ini notifikasi Bapak dan Ibu. Jadi kalau perusahaan dalam satu lokasi memiliki lebih dari satu kegiatan usaha, tetapi dia menggunakan aset yang sama, sebagai contoh misalnya dalam satu line, SDM-nya itu juga, mesinnya itu juga, bingung memilahnya, maka laporan realisasi investasinya atau nilainya itu dilaporkan dalam satu proyek utama tersebut, tetapi LKPM yang lainnya tetap dilaporkan walaupun isinya nihil tapi dengan penjelasan. Oke, kita lanjut. Baik Bapak dan Ibu, tadi di atas
Ini adalah data kegiatan usahanya Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada data kegiatan usaha, datanya Bapak dan Ibu, ada rencana investasi, ini adalah data yang ditarik dari OSS-nya ya Bapak dan Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu input di dalam OSS, data itu ketarik di dalam rencana investasi ini. Kemudian total realisasi sampai periode sebelumnya. Nah, di sini nihil berarti Bapak dan Ibu untuk proyek yang ini sampai dengan periode sebelumnya belum pernah dilaporkan. Kalau sudah pernah dilaporkan, di sini akan ada nilainya dan akan tertera. Terakhir pelaporan triwulan sekian, tahun sekian. Seperti itu Bapak dan Ibu, kemudian di kanannya ada tingkat risiko dari bidang usahanya dan seterusnya. Untuk mulai menginput LKPM, kita bergerak ke bawah. LKPM tahap konstruksi triwulan 1 tahun 2023. Nah, di sini Bapak dan Ibu tadi dijelaskan oleh Bu Sandria bahwa dalam tahap konstruksi itu untuk pengisian realisasinya ada modal tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, ke bawah, mesin, lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu kalau lihat di sini ada 3 kolom. Kolom pertama yang Bapak dan Ibu jumpai itu rencana penanaman modal. Warnanya abu-abu. Bapak dan Ibu nggak bisa ngutak-ngatik di situ. Karena data itu kami tarik dari data OSS, data perizinan berusahanya Bapak dan Ibu, yang pernah Bapak Ibu input di dalam OSS. Jadi rencana Bapak dan Ibu ketika mau membuka usaha ini untuk tanahnya adalah 25 sekian M. Ini data rencana yang diinput di OSS. Mana yang Bapak dan Ibu bisa laporkan adalah realisasinya. Jadi yang kita mau tahu ketika Bapak dan Ibu punya rencana, sebenarnya realisasinya tuh berapa sih? Contoh misalnya Bapak dan Ibu, saya mau bikin usaha saya 100 miliar, saya mau bikin mall misalnya. Yang kami mau tahu, ketika Bapak dan Ibu punya rencana tersebut, maka realisasinya pada triwulan 1 tuh Bapak dan Ibu sudah apa? Oh, saya sudah survei untuk tanah. Nah, itu misalnya baru mengeluarkan biaya 5 juta. Maka 5 juta itu yang dilaporkan di triwulan 1. Kemudian di triwulan 2, oh saya sudah membeli tanahnya semisalnya. Ternyata tanahnya harganya semisalnya 2 miliar, maka itu yang diinput di triwulan 2, 2 miliar. Jadi seperti itu yang namanya realisasi investasi. Seringkali pelaku usaha salah ketika menginput tambahan realisasi ini, malah dia memindahkan nilai rencana investasinya. Nilai rencana investasi dipindahkan saja ke dalam komponen realisasi. Di kami sebagai verifikator, kami membacanya sebagai, wah ini berarti perusahaan ini sudah selesai nih merealisasikan semua. Nah, itu kan jadi informasi ya Bapak dan Ibu. Jadi yang namanya realisasi, sekali lagi, kita ingin melihat atau memantau dari rencana investasi yang Bapak dan Ibu input di dalam sistem OSS, berapa sih realisasinya per triwulan, berapa sih yang sudah dikeluarkan dalam membangun usaha ini per triwulan. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa perusahaan ini dia punya rencana untuk tanahnya 25 sekian M, silakan diisi untuk yang tambahan realisasinya, misalnya kita isi 5 M. Nah, yang di pojok kanan ya Bapak dan Ibu itu ada kolom total akumulasi realisasi. Itu akan dihitung secara sistematis. Artinya, ketika Bapak dan Ibu ini karena ini pelaporan pertama, maka ketika kita menginput di kolom tengah 5M, maka kolom kanan akan menjadi sama dengan kolom tengah, jadi sama-sama 5M. Tapi ketika nanti triwulan 2, Bapak dan Ibu mengisi misalnya ada 1M, ditambahan realisasi Bapak dan Ibu mengisi 1M, maka akumulasi akan otomatis menambahkan 5 tambah 1, menjadi 6M. Itu cara sistem si akumulasi realisasi. Kalau Bapak dan Ibu bingung, kami juga menyediakan informasi-informasi dengan tanda II yang ada di dalam setiap kolom. Baik, kita lanjutkan pengisian. Jadi untuk tanah, segala macam pengeluaran yang terkait dengan tanah silakan diinput di bagian tanah. Rp1 pun yang dikeluarkan terkait dengan tanah, pematangan lahan, pembelian lahan, itu semuanya dimasukkan ke dalam kolom tambahan realisasi di bagian tanah. Kemudian untuk bangunan atau gedung, coba diinput, misalnya kita input 10M. Segala sesuatu yang dikeluarkan untuk bangunan atau gedung, maka itu diinput di dalam komponen bangunan atau gedung ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk mesin,
Nah, Bapak dan Ibu, kalau untuk mesin, ketika diklik, akan muncul 3 komponen ini. Ini untuk apa Bapak dan Ibu? Jadi ketika Bapak dan Ibu mengeluarkan semisalnya, saya ada pengadaan mesin semisalnya 20 miliar. Nah, yang kami ingin tahu, 20 miliar itu dibeli dalam negeri kah? Seluruhnya 20 miliar? Kalau misalnya enggak Bu, yang dalam negeri itu hanya 10 miliar. Oke, kita input 10 miliar di bagian pembelian dalam negeri. Kemudian yang 10 miliar lagi, itu saya beli dari luar negeri Bu. Oke, kalau dari luar negeri pakai fasilitas nggak? Fasilitas di sini adalah fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Investasi. Pembebasan bea masuk atau master list. Nah, kalau misalnya tidak Bu, kami tidak menggunakan fasilitas. Baik, kalau dia tidak menggunakan fasilitas, maka diisi yang komponen B, misalnya 10 miliar lagi. Baik, kalau sudah simpan, jadi sudah terekap di dalam sini. Kemudian di komponen lain-lain, ini, kalau Bapak dan Ibu misalnya ada pengeluaran, Bu, saya itu membayar konsultan, tapi dia nggak terkait tanah, nggak terkait bangunan, nggak terkait mesin, Bu. Masukkan ke dalam komponen lain-lain. Kalau dia masih dalam tahap konstruksi ya Bapak dan Ibu, artinya konstruksi itu kan masih dalam tahap persiapan, membangun usahanya. Maka setiap rupiah yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kan diinput di dalam LKPM. Saya bayar tenaga kerja Bu, cuma untuk administrasi dulu nih, ngurus-ngurus segala perizinan. Oke, bayar gajinya berapa? Nah, itu diinput di dalam komponen lain-lain. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini kita contoh misalnya di komponen lain-lain kita ada 10 juta. Berarti secara total untuk TW1 2023 kita sudah mengeluarkan 35M 10 juta. Seperti ini ya Bapak dan Ibu, lanjut. Untuk modal kerja ini ketutup. Tadi yang disampaikan oleh Bu Sandria bahwa selama dalam masa konstruksi itu belum ada yang namanya modal kerja. Karena Bapak dan Ibu masih mempersiapkan usaha. Artinya tuh semua uang yang dikeluarkan dari dompet, uang yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam rangka membangun usaha, itu semuanya masih masuk ke dalam modal tetap. Tanah, bangunan, mesin, kalau tidak ada di ketiganya berarti komponen lain-lain. Artinya semua masuk ke dalam modal tetap. Modal kerja ini di pintu LKPM juga akan masih tertutup. Sampai dengan kapan? Sampai dengan modal tetap tadi sudah terisi sekitar 90% dari rencana. Yang artinya secara gambaran verifikator, secara imajinasi kami bahwa pelaku usaha memang sudah siap untuk beroperasi. Sudah siap untuk komersial, sudah siap untuk operasional. Baru dibuka pintu modal kerjanya, artinya sudah mulai menghitung untuk modal kerjanya. Seperti itu, lanjut. Kemudian, untuk tenaga kerja, Bapak dan Ibu, nah di sini ada total tenaga kerja sebelum periode pelaporan. Ini pintunya hanya dibuka sekali, pada saat pelaporan pertama dari pelaku usaha. Jadi kita pengen tahu nih, kan ini ketika mereka melaporkan, jangan menghitung kembali tenaga kerja yang existing, yang sudah ada di perusahaan. Misalnya ketika melaporkan LKPM, kita pengen tahu sebelum masuk ke periode pelaporan ini, tenaga kerjanya berapa sih? Sebelum masuk ke periode pelaporan ternyata tenaga kerja saya ada 100 orang, maka kita input 100 misalnya. Nah kemudian selama periode pelaporan, artinya dari Januari, Februari, Maret 2023, ada nggak tambahan tenaga kerjanya? Ada Bu, untuk laki-laki misalnya 2 orang, kita input 2 orang di situ. Ada nggak pengurangan tenaga kerjanya selama periode pelaporan? Tidak ada, maka kita input 0. Kemudian untuk yang perempuan, misalnya untuk total tenaga kerja periode sebelumnya ada nggak? Berapa jumlahnya? Ada Bu, ada 20, maka kita cantumkan 20. Tambahannya selama periode pelaporan Januari sampai dengan Maret 2023 ada nggak? Ada Bu, 10 orang, kita cantumkan 10. Pengurangannya ada Bu, 3 orang, maka kita cantumkan 3 orang.
Maka secara akumulasi jadi seperti ini, bahwa tenaga kerja sebelum periode pelaporan sampai dengan Desember 2022 mereka ada 120, kemudian dari Januari sampai dengan Maret ada penambahan 12 orang, tapi mereka juga ada pengurangan 3 orang. Berarti secara total tenaga kerja yang ada di perusahaan adalah 129 orang. Kita lanjut ke bawah. Nah, stop dulu. Di tenaga kerja lokal setempat, ini tenaga kerja lokal yang bagaimana, Bu? Jadi, coba bergerak sedikit ke atas, Pak. Nah, jadi di bagian tambahan, ini kan ada 12 orang. Tambahan tenaga kerja selama periode pelaporan ada 12 orang. Dari 12 orang tersebut, yang ingin kami tahu berapa sih yang ada di lokasi kabupaten kota setempat di mana lokasi proyek itu berada. Misalnya, lokasi proyeknya ada di Nagan Raya. Maka yang kami mau tahu berapa sih jumlah tenaga kerja yang dari Kabupaten Nagan Raya. Bukan yang dari Medan, bukan yang dari Jakarta atau dari Pulau Jawa. Tapi dari 12 orang itu berapa yang tenaga kerja yang dari Nagan Raya saja. Misalnya dari 12 itu ternyata yang tenaga kerja lokal setempatnya hanya 5, maka ditulis 5. Baik, kemudian untuk asing. Untuk asing sama sistemnya, jadi kita pengen tahu yang sebelum periode pelaporan ada nggak? Misalnya tidak ada, tidak apa-apa, dicantumkan 0. Kemudian selama periode pelaporan ada nggak tenaga kerja asingnya? Kalau misalnya ada, kita cantumkan misalnya 1. Kemudian pengurangannya ada nggak? Kalau tidak ada, cukup di 0 kan? Oke, berarti ini jumlah keseluruhan tenaga kerjanya. Lanjut ke bawah. Nah, ini adalah permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Jadi Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sandria bahwa LKPM ini bukan hanya kewajiban semata, tetapi Bapak dan Ibu bisa nih menyampaikan kepada kami bahwa misalnya ini loh, kami tuh dalam melakukan kegiatan penanaman modal, dalam melakukan investasi, kami itu banyak kendalanya loh Bapak dan Ibu. Ini loh kendala kami, nah ini kami siapkan rumahnya nih di dalam LKPM. Nah, permasalahan yang dihadapi pelaku usaha ini ada kategori-kategorinya, bisa diklik. Jadi kategorinya ada banyak ya Bapak dan Ibu, nanti tinggal dipilih saja kategorinya mau yang mana. Misalnya saya permasalahannya terkait perizinan berusaha, maka bisa dipilih yang perizinan berusaha. Kemudian kita ketik misalnya saya masih mengurus persyaratan dasar misalnya. Kalau sudah, maka bisa disimpan. Ketika disimpan, akan muncul di kolom bawahnya sini. Kemudian permasalahan saya banyak Bu, nggak cuma 1. Bisa Bapak dan Ibu tambahkan lagi. Jadi bisa dipilih lagi di dalam kategori tersebut, kemudian diklik tambah permasalahan. Nah, satu hal Bapak dan Ibu, untuk yang LKPM tahap konstruksi ini seringkali pelaku usaha banyak yang juga terkendala. Jadi seakan-akan ini kenapa ya saya kok nggak bisa kirim, ternyata kendalanya di sini. Jadi Bapak dan Ibu saya sampaikan lagi, Mas minta tolong ke atas, ke bagian investasi. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu di bagian tambahan realisasi ini, Bapak dan Ibu kondisinya melaporkan nihil atau 0, tanah nggak ada pengeluaran, bangunan atau gedung nggak ada pengeluaran, mesin tidak ada pengeluaran, lain-lain pun tidak. Jadi Bapak dan Ibu isi 0 semua, maka Bapak dan Ibu tidak bisa melanjutkan kirim LKPM kalau Bapak dan Ibu tidak memberikan penjelasan kepada kami. Jadi, mohon ke bawah, Mas, ke bagian permasalahan. Bapak dan Ibu ketika menjawab 0 semua di atas atau nihil, tidak ada pengeluaran sama sekali untuk perusahaannya, maka Bapak dan Ibu harus menjelaskan kepada kami kenapa LKPM itu dilaporkan nihil. Penjelasannya Bapak dan Ibu bisa sampaikan di dalam kategori permasalahan progres kegiatan usaha. Dipilih yang progres kegiatan usaha dan disampaikan kenapa periode ini LKPM-nya nihil atau tidak ada pengeluaran sama sekali dari pelaku usaha. Karena bisa jadi asumsi kami ketika Bapak dan Ibu melaporkan nihil terus, kami berasumsi bahwa ini perusahaan tidur, tidak jalan. Jadi buat apa memiliki perizinan berusaha tersebut? Jadi Bapak dan Ibu harus memperhatikan hal ini. Kalau Bapak dan Ibu tadi di bagian investasi tidak ada tambahan sama sekali, maka diisi
bagian kategori permasalahan progres kegiatan usahanya. Baru nanti Bapak dan Ibu bisa kirim LKPM-nya. Ibu Tia mungkin, maaf ini saya memotong sedikit karena sudah ada banyak pertanyaan yang masuk dan terkait dengan apa yang Ibu baru saja jelaskan nih Bu. Jadi mungkin sekalian ya Bu kalau boleh ya. Kalau untuk bangunan yang sewa nih Bu sifatnya ya, perusahaan tidak memiliki tanah, tidak memiliki bangunan sendiri dan juga tidak memiliki mesin dan peralatan Bu. Kemudian mereka terpaksa harus menulis 0 di bagian mesin dan tanah tadi. Nah itu seperti apa Bu? Apakah dijelaskan di bawah bahwa mereka menyewa atau seperti apa baiknya? Baik Mbak Arum, jadi tadi saya sudah menjelaskan. Kalau dia tidak ada di komponen tanah, komponen bangunan, komponen mesin, maka dia menjawabnya di bagian lain-lain. Nah, kalau misalnya dia tadi sewa, kan berarti dia tidak masuk ke 3 komponen di atas. Yang di atasnya memang 0. Biasanya kita ngelihat juga dari itu kok, dari perizinan berusahanya ketika dia input. Biasanya tuh untuk kegiatan usaha yang memang dia sifatnya seperti jasa konsultasi atau yang memang dia tidak menggunakan tidak membeli tanah. Dia semuanya sewa, itu biasanya di bagian perizinan berusahanya untuk nilai rencana investasinya ini biasanya memang di input 0. Tapi di bagian lain-lain dia ada, karena dia ada rencana investasi yang selain 3 komponen di atas, itu di input di lain-lain. Maka kita juga tagih realisasinya di komponen lain-lain. Jadi jangan juga sampai nihil atau 0. Jadi apapun kegiatan usahanya itu pasti ada kok realisasinya. Jadi itu dilaporkan di komponen yang tengah. Kalau tidak di 3 komponen atas, maka harus di komponen lain-lain tadi. Seperti itu. Baik Ibu Tia, satu lagi pertanyaan terkait dengan hal ini Ibu. Ada pertanyaan bagaimana jika perusahaan melakukan penjualan mesin atau pengalihan mesin ke pihak lain seperti itu Bu. Bagaimana pengurangannya pada sistem OSS? Ya baik, ini sudah disampaikan juga oleh Bu Sandria tadi. Jadi namanya LKPM ya Bapak dan Ibu, itu tidak ada yang namanya penyusutan, tidak ada yang namanya pengurangan. Jadi LKPM justru mencatat setiap uang yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Bapak dan Ibu jual mesin, oke monggo silahkan. Tetapi tidak dicatat pengurangannya di sini. Tapi ketika Bapak dan Ibu membeli mesin baru, maka catat realisasinya di sini. Itulah LKPM. Seperti itu Mbak Arum. Jadi kita biarkan saja ya Bu di rencana penanaman modal ketika sudah tercatat di periode sebelumnya, kita biarkan saja seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang benar-benar mencatat setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam rangka membangun usahanya. Seperti itu. Kita baik, lanjut. Ibu Tia, silakan Ibu Tia. Baik, kita lanjut dulu ya, kita selesaikan karena ini tahap konstruksi. Nanti habis ini baru kita menjelaskan yang tahap produksi. Ini tadi bagian permasalahan, jadi Bapak dan Ibu bisa tambah permasalahannya sebanyak apapun yang Bapak dan Ibu punya, silakan di input di sini, ini bisa tambah. Atau kalau misalnya, oh yang ini tidak nih, Bapak dan Ibu bisa checklist kemudian hapus. Misal yang kegiatan usaha aja kita hapus, yang progres kegiatan usaha, misalnya kita hapus, itu juga bisa. Baik, kita ke bawah. Nah, kalau sudah, ini saya minta tolong ya Bapak dan Ibu rekan pelaku usaha, tolong ketika menginput petugas penanggung jawab LKPM dari pelaku usaha, ini diinput oleh orang yang mengisi LKPM ini. Jangan mengisi nama direksi, jangan mengisi nama komisaris, karena ini untuk memudahkan kami, verifikator, ketika menghubungi Bapak dan Ibu ketika ada yang kami perlu konfirmasi. Jadi supaya cepat dan mudah, kita akan mengkontak. Nah, kalau yang kita kontak orangnya tidak tahu, tidak bisa menjawab, alhasil akan otomatis LKPM kita kembalikan. Bapak dan Ibu nanti bisa jadi misalnya tidak tidak terinfo dengan baik bahwa email permintaan perbaikan sudah masuk ke Bapak dan Ibu. Akhirnya LKPM tergantung saja perlu perbaikan dan tercatat belum melaporkan jadinya. Jadi Bapak dan Ibu inputlah nama Bapak dan Ibu yang memang mengerti atau menginput LKPM ini. Ini kita contoh misalnya, silakan Pak Ferry diisi. Nah, untuk email Bapak dan Ibu di-input email yang benar ya, karena nanti setiap hasil verifikasi kami apakah perlu perbaikan atau nanti LKPM disetujui, itu akan masuk ke emailnya. Ini jangan lupa diklik tanda plusnya. Oke, dan email ini bisa banyak nih Mbak Arum.
Jadi kalau misalnya si penanggung jawab LKPM ini, saya pengen nih direktur saya tahu bahwa saya sudah input LKPM-nya. Ini bisa memasukkan emailnya direkturnya semisalnya. Tetapi untuk nomor telepon HP dan emailnya si penginput mohon diinput dengan jelas di sini. Jangan nomor kantor ya Bapak dan Ibu, karena sulit sekali kami untuk mendetek atau mengkomunikasikan terkait pelaporan LKPM ini. Kalau sudah, kita ke bawah Mas Ferry. Baik, ini bisa kita klik disclaimer karena untuk LKPM ini kan memang karena pelaku usaha yang menginput sendiri, jadi kita harapkan bertanggung jawab terhadap pengisiannya. Kalau sudah, ini kita bisa simpan dulu sebagai draft. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen nanti deh saya masih ragu nih, mau saya tanya dulu nih ke pimpinan saya. Nah, ini bisa simpan dulu sebagai draft. Nanti kalau sudah, di sini statusnya ada nih, status draft. Status ini yang nanti akan berubah-berubah ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa perhatikan LKPM-nya dari status ini. Status ini bisa draft, bisa permintaan atau perlu perbaikan, bisa status draftnya sudah diperbaiki dan status draftnya disetujui. Nah, yang paling aman buat Bapak dan Ibu adalah ketika status LKPM ini adalah sudah disetujui atau disetujui. Jadi kalau dia masih perlu perbaikan atau dia draft, maka dia masih LKPM-nya belum tercatat sebagai sudah menyampaikan LKPM. Jadi yang paling aman adalah status yang disetujui. Ini kita coba ubah. Kalau sudah draft, kita coba ubah. Iya. Baik, kita lihat ke bawah pengisiannya apakah sudah sesuai atau belum. Ternyata dari pimpinan, oke, ini sudah sesuai, maka kita bisa lanjut ke bawah, Mas Ferry. Oke. Kalau sudah ke bawah, kita klik disclaimer. Nah, itu juga sebenarnya sebelum kita kirim laporan itu ada menu pratinjau ya Bapak dan Ibu. Misalnya masih ragu juga nih, ini datanya benar nggak ya? Kita bisa klik pratinjaunya, kemudian kita lihat nanti cetakannya sudah sesuai atau belum dengan yang kita input. Oke. Oke, kita balik lagi saja. Oke, nanti cetakannya akan seperti ini ya Bapak dan Ibu, jadi dari atas nanti bisa dilihat. Oke, ke bawah. Kalau memang sudah sesuai dengan pengisian kita, tadi 35M 10 juta, lanjut ke bawah. Kalau sudah, kita bisa tutup. Kemudian kita mulai kirim LKPM-nya. Oke. Nah, kalau LKPM sudah dikirim, tadi kita tinggal menunggu verifikasi dari verifikator sesuai kewenangannya. Kemudian kita bisa kembali ke halaman utama untuk melihat status LKPM yang tadi sudah kita kirim. Berarti statusnya berubah ya Bapak dan Ibu, tadi kan draft, sekarang menjadi terkirim. Nah, Bapak dan Ibu posisinya adalah menunggu verifikasi dari verifikator BKPM atau DPM-PTSP. Nah, ini menu-menunya bisa dicek nih, tanda terimanya juga bisa diklik, cetak LKPM juga bisa, nanti bisa lihat ke dalam juga. Mbak Rum, ini sudah yang tahap konstruksi, apa mau kita lanjutkan yang tahap produksi atau kita mau... Iya, kita bisa lanjutkan tahap ke produksi tahap saja produksi ya. Baik. Ya, Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk tahap konstruksi seperti itu, saya akan tunjukkan bagaimana tahap produksi ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kita masuk ke buat laporan lagi. Nah, kita pilih yang LKPM-nya tahap produksi dan akan kita laporkan memang untuk tahap produksi ya, Bapak dan Ibu. Oke. Dicentang, kita lanjut. Oke, ini notifikasi yang sama dengan notifikasi yang waktu LKPM tahap konstruksi. Baik, Bapak dan Ibu bisa lihat ke bawah. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, tata cara pengisian LKPM yang tahap konstruksi dengan yang tahap produksi ini sama. Perbedaannya hanya sedikit, yaitu di bagian modal tetap. Kalau yang di bagian konstruksi tadi kan dibagi 3 ya Bapak dan Ibu ya. Ada tanah, bangunan, mesin, kemudian ada lain-lain kalau yang tidak masuk ke dalam 3 tadi. Nah, kalau di
LKPM yang tahap produksi ini cuma ada modal tetap dan modal kerja. Nah, modal tetap ini karena kami paham bahwa ketika pelaku usaha dia sudah operasional atau sudah komersial, maka dia tidak ada lagi pengeluaran untuk tanah, bangunan, mesin. Tapi ketika pelaku usaha tersebut sudah berjalan 3 tahun, 4 tahun, maka biasanya akan ada renov-renov. Ketika ada renov-renov atau penggantian mesin atau renov bangunan, perbaikan jalan, pembangunan gudang atau segala macam, itu masuknya ke Capex kan, jadi pengeluaran untuk modal tetap. Nah, itu dilaporkan ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan ketika sudah operasional atau komersial maka menganggap oh kita nggak ada lagi nih pengeluaran yang dicatat di dalam LKPM, tidak. Tapi apapun aktivitas yang memang masuk ke dalam modal tetap, misalnya ada pembelian kendaraan operasional, kemudian ada perbaikan renov bangunan, perbaikan jalan, pembangunan gudang, maka itu dimasukkan ke dalam tambahan realisasi di komponen modal tetap. Nah, di situ di input. Kemudian misalnya di input, Mas Ferry, kita input misalnya ada 100 miliar misalnya. Nah, kemudian atas penginputan kita di dalam tambahan modal tetap tadi, kita akan ditanya nih penjelasannya, apakah data yang Anda input sudah benar ya? Maka kita harus menjelaskan 100 miliar itu untuk apa sih? Karena Bapak dan Ibu posisinya perusahaannya itu sudah komersial. Artinya ketika ada pengeluaran lagi, maka kami perlu penjelasan dari Bapak dan Ibu atas pengeluaran investasi tadi untuk apa. Misalnya, oh yang tadi itu untuk bangunan atau gedung misalnya. Maka itu bisa dijelaskan lagi, kami ada renov bangunan untuk ruangan kantor misalnya. Ini harus diisi ya Bapak dan Ibu ya untuk penjelasannya. Kalau tidak diisi, Bapak dan Ibu nanti tidak bisa melanjutkan kirim LKPM-nya. Lanjut. Untuk modal kerja itu tidak dibuka karena modal kerja itu bukan lagi investasi ketika perusahaan sudah operasional atau sudah komersial. Itu hanyalah uang yang berputar saja bagi perusahaan, maka itu tidak lagi menjadi investasi. Jadi untuk modal kerja kami tutup pintunya untuk penginputannya. Silakan ke bawah. Nah, untuk tenaga kerja ini tata cara pengisiannya sama ya dengan tahap konstruksi. Jadi ada total tenaga kerja sebelum periode pelaporan, tambahan, pengurangan, itu yang perlu diinput oleh Bapak dan Ibu pelaku usaha. Ke bawah. Ini juga ada tenaga kerja lokal setempat dan ada asing, sama persis seperti yang tahap konstruksi. Lanjut. Nah, untuk kategori permasalahan ini juga sama, jadi Bapak dan Ibu bisa isi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Selebihnya sama sampai ke bawah. Nah, penanggung jawab juga bisa diisi sesuai dengan nama petugas yang menginput LKPM. Jangan lupa input orang yang benar-benar memahami terkait pengisian LKPM ini, supaya kami mudah untuk konfirmasinya kepada Bapak dan Ibu penginput atau pengisi LKPM ini. Kalau sudah disclaimer, kemudian kirim LKPM. Nah, bedanya sedikit lagi untuk Bapak dan Ibu, ini kan periode triwulan 1 2023. Nah, untuk yang tahap produksi atau komersial, maka penginputannya hanya itu. Tetapi ketika Bapak dan Ibu nanti di triwulan 4, setiap triwulan 4, maka penginputan untuk LKPM yang tahap produksi atau tahap komersial itu ada penambahan pengisian untuk nilai produksi, kemudian kewajiban-kewajiban seperti CSR, kewajiban lingkungan, dan lain-lain. Itu hanya muncul 1 kali setiap tahun di periode triwulan 4. Jadi Bapak dan Ibu kalau triwulan 1, 2, 3 maka halamannya hanya seperti itu yang harus dilaporkan oleh pelaku usaha. Baik tahap konstruksi maupun tahap produksi ya Bapak dan Ibu perlu dilaporkan LKPM-nya. Mungkin dari saya itu Bapak dan Ibu. Baru, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Tia atas penjelasannya dan juga panduan kepada kita semua tentang bagaimana mengisi LKPM di sistem OSS. Saat ini kita sudah mendapatkan banyak sekali pertanyaan di live chat di YouTube Kementerian Investasi BKPM dan juga OSS Indonesia. Saya akan coba bacakan pertanyaannya satu persatu. Sebagian dari pertanyaan sudah dijawab di awal. Kita akan mulai dari, mungkin ini ada pertanyaan dari Natasha Skincare. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika pada saat penginputan di OSS,
Proyek tersebut sudah berproduksi lama dan investasi yang diinput adalah seluruh investasi yang sudah direalisasikan. Bagaimana pelaporan LKPM pertama kalinya? Mungkin ini untuk perusahaan yang belum pernah lapor LKPM sebelumnya tapi sudah mulai berproduksi. Seperti apa ini Ibu Sandria mungkin ya? Oke, terima kasih Mbak Rum. Jadi tadi seperti yang tadi saya sampaikan dan Mbak Tia juga sampaikan ya. Jadi laporan kegiatan penanaman modal adalah laporan pada saat periode pelaporan. Jadi apabila Bapak Ibu pelaku usaha gitu ya, dari tahun sejak berdiri gitu ya, belum pernah menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal, maka laporan yang dapat disampaikan itu adalah laporan pada tahun berjalan, seperti itu. Jadi saat ini misalnya di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, Mbak tadi yang dari Natasha gitu ya, belum pernah menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Misalnya Bapak Ibu berdiri di tahun 2021 seperti itu misalnya ya. Maka tadi kan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Tia, kan tadi ada kolom tambahan dan total ya. Nah, jadi di kolom tambahan dan total, maka di kolom tambahan yang tadi seperti di bagian modal tetap yang tadi Mbak Tia jelaskan, maka yang diisi adalah hanya pada periode tahun berjalan. Artinya pada tahun 2023 saja, seperti itu yang dilaporkan. Nanti di periode tahun-tahun berikutnya gitu ya, ada kolom yang namanya kolom penyesuaian. Kolom penyesuaian itu hanya bisa diisi satu kali saja pada periode satu kali pada saat periode pertama kali ya dia mau menyampaikan. Jadi silakan nanti Mbak tadi yang dari Natasha gitu ya, silakan melaporkan tambahannya berapa, lalu nanti di kolom totalnya itu bisa ada penyesuaian. Jadi misalnya pada periode ini yang dilaporkan misalnya 100 miliar, tapi sebenarnya nilai investasinya sudah sampai 500 miliar seperti itu. Maka yang nilai 500 miliarnya itu totalnya itu ya bisa disampaikan seperti itu. Jadi nanti balance gitu ya antara tambahan yang tahun 2023 dengan total dari awal dia berdiri sampai dengan saat ini. Jadi nilainya sama seperti itu. Tapi yang dikatakan realisasi investasi yang dicatat gitu ya dan dipublish oleh Kementerian Investasi hanyalah pada saat periode di tahun berjalan atau periode pelaporannya saja di tahun 2023 seperti itu. Baik Ibu Sandria, ini kebetulan ada beberapa, oh iya Ibu Tia ada tambahan? Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Mas Ferry, ini kita coba masih buka di bagian simulasi. Kita coba yang untuk buat laporan konstruksi. Oke, kita coba aja salah satunya. Oke, kita coba masuk ya Bapak dan Ibu ya. Kita coba lihat di dalamnya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Sandria baru biar pada clear nih. Ada menu yang penyesuaian akumulasi tadi. Iya. Oke, ini ditutup dulu. Oke, lanjut ke bawah saja, Mas. Nah, ini. Jadi di sini nih kalau misalnya ini disampaikan bahwa ini apabila diperlukan. Karena pintu ini kita buka itu sebenarnya untuk pembenaran atas pelaku usaha yang memang kondisinya seperti itu. Bahwa sebenarnya nih, saya itu sebenarnya tuh sudah dari lama nih berdiri. Realisasi saya tuh sebenarnya sudah ada 100 miliar misalnya. Tapi pada saat periode pelaporan dari Januari sampai dengan Maret 2023, itu pelaporan saya itu sebenarnya nilai investasi pada periode berjalan itu misalnya hanya 10 miliar. Tapi secara akumulasi realisasi saya itu 100 miliar. Karena saya pelaporan pertama, maka tadi ketika saya input 10 miliar di tengah, diakumulasi hanya 10 miliar. Padahal seharusnya saya udah 100 miliar nih Bu. Kita sediakan menu ini, dan menu ini hanya bisa dipakai sekali. Nah, sepanjang masa ketika sudah disetujui oleh verifikator, sudah diinput oleh pelaku usaha, dia menyatakan bahwa ini nilai realnya, kemudian kami verifikator memverifikasi dan menyetujui, maka selanjutnya pintu ini nggak akan kebuka lagi untuk si pelaku usaha tersebut. Jadi kita coba klik. Oke, di bawahnya, Mas. Nah, semisalnya nih, ini di periode ini nih kita isi tadi 0 ya semisalnya. Maka semisalnya seharusnya itu di kolom kanan kita bisa isi yang 0 itu seharusnya itu ada 100 semisalnya 10 miliar.
Oke, di bangunan gedung itu saya sebenarnya sudah mengeluarkan duit 5 miliar. Itu bisa diinput di sini. Oke. Oke, baik, udah ke bawah aja. Nah, ini setelah dia mengisi yang seharusnya berapa, maka dia mengisi surat pernyataan terlebih dahulu dari pelaku usahanya. Klik surat pernyataannya. Ya. Nah, dia isi dulu datanya dia dan alasan kenapa dia baru mengisi akumulasi penyesuaian tadi. Seperti itu ya. Baik, menunya. Baik, bisa ditutup. Terima ya. kasih. Baik, terima kasih Ibu Sandria dan juga Ibu Tia ya untuk informasinya. Kebetulan ini ada beberapa rekan pengusaha ya di kolom chat yang menyampaikan bahwa mereka terlewat untuk menyampaikan laporan di triwulan sebelumnya. Nah, entah itu karena kesalahan pribadi maupun juga karena kekurangan sistem. Nah, kira-kira untuk triwulan yang terlewat ini seperti apa nih Bu Sandria dan Ibu Tia? Apakah kita bisa gunakan penyesuaian yang sama seperti ini atau kita bisa melapor kemana? Kalau yang sudah tadi seperti yang Mbak Tia jelaskan ya, jadi kalau untuk periode penyesuaian yang tadi disimulasikan itu hanya untuk satu kali apabila ingin dilakukan penyesuaian gitu ya. Jadi untuk LKPM yang memang baru pertama kali disampaikan. Namun memang kalau ternyata dia terlewat gitu ya, pelaku usaha terlewat, misalnya triwulan 1 ini terlewat gitu ya, Bapak Ibu masih bisa menyampaikan di triwulan 2, jadi masih bisa menyampaikan di periode tahun berjalan saja. Tapi kalau di luar tahun berjalan, misalnya Bapak Ibu ingin menyampaikan LKPM gitu ya di periode tahun 2022, itu sudah tidak bisa Bapak Ibu. Jadi memang hanya untuk periode tahun berjalan, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Sandria. Ibu Mungkin Tia? sedikit menambahkan dari penjelasan Bu Sandria ya Mbak Arum. Jadi ketika Bapak dan Ibu terlewat dari periode pelaporan, kemudian jadi tidak menyampaikan LKPM, ya itu tadi yang dijelaskan di pertama bahwa nanti sistem akan membaca memang belum dilaporkan LKPM-nya. Nah ini yang harus diwaspadai adalah terkenanya sanksi tadi Mbak Arum. Jadi memang itu yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Oleh karenanya kalau memang ada kendala dalam penyampaian LKPM, silakan hubungi kami atau ikut klinik LKPM tadi yang sudah disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu, pintu kita tuh terbuka luas ya. Jadi ada rekan-rekan DPM PTSP juga untuk Bapak dan Ibu sampaikan ketika ada kendala dalam penyampaian LKPM. Jangan sampai terlewat Bapak dan Ibu, seperti itu. Iya benar Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa jika ada kendala di periode triwulan ini untuk segera melaporkan supaya di sistem tidak terbaca bahwa Bapak dan Ibu tidak melaporkannya. Nah kita akan berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya, ini Ibu Sandria dan juga Ibu Tia. Pertanyaan dari Fadli Muhammad. Sepertinya untuk pengisian LKPM ini diisi berdasarkan KBLI bukan berdasarkan lokasi. Apabila dalam satu KBLI ada beberapa proyek yang dikerjakan, pengisian LKPM-nya seperti apa ya Ibu Sandria dan Ibu Tia? Silakan. Iya, tadi seperti yang sudah dijelaskan ya Bapak Ibu di awal, tadi sesuai dengan peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 ya di pasal 32 ayat 1 huruf B. Jadi memang LKPM yang disampaikan itu memang per kegiatan usaha dan per lokasi usaha gitu. Jadi apabila misalnya Bapak Ibu gitu ya, PTA gitu, Bapak Ibu mempunyai bidang usaha misalnya industri makanan, tapi Bapak Ibu juga misalnya mempunyai bidang usaha lainnya gitu ya yang sama di lokasi pabrik, yang disampaikan per bidang usaha, per KBLI Bapak Ibu. Jadi memang prinsip per KBLI dan per lokasi proyek itu bukan atau, jadi memang dua-duanya itu memang wajib untuk disampaikan. Jadi per kegiatan usaha, per lokasi proyek, seperti itu. Jadi kalau semisalnya dalam satu lokasi proyek Bapak dan Ibu punya 5 KBLI, maka ada 5 LKPM dalam satu lokasi proyek. Bapak dan Ibu punya 3 lokasi proyek dan 3-tiganya masing-masing punya 5 KBLI, maka LKPM-nya menjadi 5 kali 3, 15 LKPM. Jadi memang itu tadi yang disampaikan oleh Bu Sandria, jadi pakainya dan. Jadi bidang usaha per KBLI, per bidang usaha, dan per lokasi proyek. Dan ya Bapak dan Ibu, seperti Tapi itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu nggak usah bingung ya berapa LKPM yang disampaikan, karena sistem OSS itu akan menarik ya. Jadi kan kita antara data di OSS, data perizinan dengan data LKPM ini adalah satu inline gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang seperti tadi Mbak Tia sampaikan, jadi Bapak Ibu nggak usah bingung berapa KBLI yang harus disampaikan, berapa lokasi titik, karena seluruhnya
data itu kita tarik Bapak Ibu. Tadi seperti yang di halaman depan ya Mbak Tia ya, itu seluruhnya itu yang di halaman tadi ya, setelah buat laporan ya, halaman kedua setelah buat laporan, itu ada tuh seluruh seluruh proyek yang akan disampaikan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa tadi ya di halaman kedua ini ya. Jadi memang seluruh jumlah LKPM yang disampaikan itu nggak usah bingung gitu ya. Kalau ada mungkin kita bisa masuk ya. Nah ya di dalam ya seperti ini. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini halaman keduanya. Jadi Bapak Ibu bisa checklist tuh yang di kotak. Nah itu LKPM yang disampaikan. Jadi nggak usah bingung. Berapa sih kita punya 5 KBLI, terus punya 12 lokasi. Jadi berapa nih LKPM-nya? Misalnya seperti itu yang baru ya. Jadi nggak usah bingung, itu tinggal di checklist aja. Karena sistemnya kita antara data NIB yang diterbitkan itu udah langsung inline. Jadi langsung ketarik seperti itu. Luar biasa ini ya, OSS sudah membantu kita sekali ya, bahkan untuk melis berapa banyak LKPM yang perlu dikumpulkan oleh masing-masing perusahaan. Tadi di awal ada pertanyaan nih Ibu Sandria dan juga Ibu Tia, untuk perusahaan yang baru mau mulai mengumpulkan LKPM mereka, bagaimana caranya? Apakah perlu ada akses khusus di OSS-nya atau sudah terintegrasi dengan sistem OSS dan akses OSS yang mereka punya saat proses perizinan? Seperti apa ini Ibu Sandria, Ibu Tia? Jadi Bapak Ibu, tadi yang seperti saya sampaikan di awal, Mbak Tia juga sampaikan di awal, bahwa ini sudah satu kesatuan ya. Jadi di menu OSS gitu ya, di bagian beranda, tadi mungkin bisa ditunjukkan ya Bapak Ibu, itu sudah satu hak akses seperti itu. Jadi memang hak akses untuk mengurus perizinan berusaha dengan hak akses untuk mengajukan pelaporan itu sama Bapak Ibu juga kita. Nah seperti ini ya. Jadi ini hak akses OSS-nya. Coba kita tadi buka yang perizinan berusaha. Nah jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau melakukan perubahan, pengembangan, perluasan ya. Lalu kalau di pelaporan coba kita lihat. Nah, ini menu pelaporan ya, Bapak Ibu ya, di sini laporan-laporan ya semuanya. Di sini juga ada sanksi, ada profil, itu satu kesatuan. Jadi memang sudah terintegrasi nih ya, seperti ini profil pelaku usaha, pengaduan gitu ya, misalnya ada hal yang ingin diadukan gitu ya ke kita. Nah, ini semuanya sudah dalam satu dashboard di satu menu di oss.go.id seperti itu. Di akunnya pelaku usaha itu. Iya, di akunnya pelaku usaha itu sendiri. Ya, baik, sudah sangat sederhana sekali sekarang ya, dengan satu akses semuanya sudah bisa diakses oleh para pelaku usaha. Kita masih ada waktu, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Amrizal Arif. Izin bertanya Ibu, pada LKPM tahap produksi, kolom yang diisi hanya realisasi modal tetap. Padahal ada realisasi yang besar di modal kerja. Apakah bisa modal kerja diakumulasikan dengan modal tetap dan dilaporkan? Seperti apa ini Ibu Tia atau Ibu Sandria duluan? Silakan Mbak Tia. Mungkin saya jelaskan sekali lagi ya Bapak dan Ibu, tadi saya juga sudah sempat jelaskan. Jadi pada saat Bapak dan Ibu yang namanya tahap konstruksi itu artinya tahap Bapak dan Ibu masih membangun usaha. Dalam persiapan membangun usaha artinya Bapak dan Ibu tuh belum komersial, belum ada belum operasional, jadi masih benar-benar ini membangun usaha. Ketika membangun usaha, Bapak dan Ibu mengeluarkan duit, mengeluarkan uang. Setiap uang yang dikeluarkan itu masih menempel ke dalam kegiatan usahanya. Artinya masih masuk ke dalam modal tetap. Jadi Bapak dan Ibu semisalnya gini, tapi saya bayar listrik Bu, saya bayar tenaga kerja untuk administrasi. Oke, selama dia masih dalam masa konstruksi, maka dia masuk ke dalam modal tetap. Dimasukkan di mana Bu? Kalau dia bukan tanah, bukan bangunan, bukan mesin, maka masuk ke dalam komponen lain-lain. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kapan saya bisa mengisi modal kerja? Ketika Bapak dan Ibu sudah siap untuk komersial. Bapak dan Ibu sudah mulai menghitung untuk modal kerjanya, dan kalau kita lihat dari sistem itu nanti kita ngebukanya modal kerja itu ketika pengisian realisasi investasi atas modal tetapnya sudah 90% dari rencana investasi yang diinput di OSS. Seperti itu Mbak Arum. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya Mbak Arum ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah realisasi investasinya sudah di angka 90%, jadi Bapak Ibu pelaku usaha silakan untuk menghitung kebutuhan biaya operasional, misalnya bahan baku, untuk biaya tenaga kerja, atau biaya-biaya operasional lainnya gitu ya, per satu turnover. Per satu turnover itu adalah 3 bulan. Kenapa kita tutup kolom itu? Karena memang itu tidak ada biaya atau tidak ada
realisasi investasi lagi, karena itu hanya perputaran ya. Biaya-biaya itu nanti, misalnya Bapak Ibu sudah menghitung untuk biaya modal kerja itu per satu turnover misalnya 100 miliar. Nah itu nanti di satu cycle itu, jadi satu cycle dari realisasi investasi mulai dari kita barang modal masuk sampai Bapak Ibu jualan dan dapat keuntungan, itu hanya berputar saja. Hanya duitnya tuh duit sisa 100 miliar ini saja gitu. Jadi memang tidak ada nilai investasi. Dikatakan investasi memang kalau memang ada yang namanya pembelian aset baru, pembelian lahan atau segala sesuatu yang memang dikeluarkan gitu. Kalau sudah sudah produksi komersil ya Bapak Ibu hanya menggunakan uang itu saja yang berputar. Jadi kenapa modal kerja itu kolomnya kita tutup? Karena memang bukan investasi di situ. Mungkin itu Mbak Arum, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sandria dan Ibu Tia. Berarti memang dari awal harus sudah diperhitungkan dengan baik ya Bu ya untuk yang modal kerja ini untuk 3 bulan berapa banyaknya, sehingga saat proses produksi nanti sudah tidak dilakukan perubahan lagi. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bapak Amrizal Arif. Sejak laporan triwulan 4 kemarin, pengisian nilai realisasi bisa melebihi nilai rencana. Ada peringatan yang muncul tetapi tetap bisa diteruskan dan terkirim. Apakah hal tersebut terhitung? Ya. Baik Mbak Arum, jadi nilai rencana yang di OSS itu adalah nilai prediksi selama beberapa tahun ke depan. Jadi merupakan nilai rencana atau prediksi untuk satu kegiatan usaha itu akan menghabiskan anggaran berapa gitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nilai rencana kadang tidak persis sama dengan nilai yang memang direalisasikan, bisa lebih, bisa berkurang. Itu it's okay, itu nggak masalah Bapak Ibu. Jadi memang pada saat nilai di NIB Bapak Ibu ketika mengajukan permohonan itu nilai rencana, dan nilai LKPM adalah nilai yang sebenarnya, memang nilai yang memang direalisasikan per periode pelaporan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak apa-apa apabila nilai dari realisasi investasi itu melebihi. Banyak yang seperti itu, bisa kurang bisa lebih, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Memang yang kita pasang di dalam sistem itu adalah kayak warning aja, apakah nilai ini notifikasi, hanya notifikasi, apakah nilai ini benar gitu, apakah nilai ini sesuai gitu, karena dari rencana yang di input di awal tidak seperti ini. Nah itu nggak apa-apa, kalau misalnya itu tinggal diokekan saja gitu. Mungkin Mbak Tia ada tambahan? Iya. Mungkin sedikit tambahan, justru Mbak Rum, kita itu malah heran kalau ketika dia menginput di rencana investasi itu sama persis dengan nilai realisasinya. Masa iya sih Bapak dan Ibu punya rencana mau bikin usaha misalnya 123 miliar, terrealisasi sama persis 123 miliar. Itu justru yang aneh. Jadi yang namanya rencana ketika direalisasikan berbeda itu sudah biasa. Jadi dia bisa berkurang atau bisa melebihi. Nah, satu lagi mungkin di rencana investasi itu kan sebenarnya bisa diubah oleh pelaku usaha. Jadi ketika dalam berjalannya waktu kemudian pelaku usaha menghitung lagi, oh ternyata rencana kita jauh lebih besar nih daripada ini. Silahkan mengubah di dalam perizinan berusahanya di OSS-nya gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oh, baik, terima kasih Ibu Sandria dan Ibu Tia sudah sangat jelas sekali ya. Mungkin sebagai penutup nih Ibu Sandria dan juga Ibu Tia, ada beberapa pelaku usaha yang menyampaikan bahwa mereka sempat mengalami kendala teknis dengan OSS. Misalnya mereka sudah submit LKPM tapi ternyata tidak bisa mengakses hasil submissionnya gitu, atau beberapa permasalahan lainnya. Kiranya kalau mereka menghadapi permasalahan dalam pelaporan di triwulan ini, kepada siapa atau kemana mereka harus melaporkannya nih Ibu? Iya. Baik, untuk persiapan periode triwulan 1 ini yang mungkin akan kita buka di tanggal 1 sampai 10 April 2023, kita sudah menyiapkan beberapa alternatif ya apabila Bapak Ibu mengalami kendala pelaporan. Yang pertama itu kita menyiapkan klinik LKPM. Nanti akan kita pasang ya iklannya. Jadi klinik LKPM itu ya seperti ini. Jadi memang akan dibuka gitu ya mulai tanggal 27 Maret gitu ya sampai tanggal 10 April 2023. Jadi per hari itu kita menyiapkan 100 pelaku usaha seperti itu. Lalu apabila ternyata mengalami kendala juga, Bapak Ibu bisa mengakses ke email kita gitu ya. Jadi
email kita ke dalax ya @bkpm.go.id, itu juga bisa gitu ya Bapak Ibu. Ataupun misalnya Bapak Ibu masih mengalami kendala, nanti Bapak Ibu juga bisa menghubungi langsung kepada PIC. Jadi kalau di kami itu berdasarkan wilayah, jadi bisa menghubungi para PIC wilayah gitu ya di unit Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Tapi apabila Bapak Ibu lokasinya jauh gitu ya, di remote, tersebar di seluruh Indonesia, Bapak Ibu bisa menghubungi teman-teman kami gitu ya di seluruh Indonesia, Bapak Ibu di DPMP TSP provinsi dan kabupaten kota yang mungkin lokasinya berdekatan dengan lokasi pabrik Bapak Ibu. Nah, jadi di teman-teman di DPMP TSP ini siap mengawal realisasi investasi, dan apabila mengalami kendala juga siap untuk membantu Bapak Ibu pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pelaporan LKPM. Jadi kita memang situ menyiapkan. Jadi di setiap DPMP TSP itu ada tenaga pendamping ya. Tenaga pendamping ini yang akan juga membantu Bapak Ibu rekan-rekan pelaku usaha seluruh Indonesia. Mungkin itu, Mbak Tia, ada yang ditambahkan? Ya, mungkin dari saya sama ya dengan Bu Sandria. Jadi memang channel atau pintu yang sudah kita buka sudah banyak Bapak dan Ibu. Kalau memang ada kendala dalam pelaporan LKPM-nya, silakan ketuk pintu-pintu itu. Jadi ada email kami, juga sudah ada disediakan petugasnya untuk menjawab email tersebut. Kemudian ada klinik LKPM dan ada rekan-rekan DPMP TSP di seluruh Indonesia. Mungkin itu, Mbak Arum. Terima kasih Ibu Sandria dan juga Ibu Tia. Luar biasa sekali diskusi kita di hari ini. Melalui diskusi hari ini kita sudah mendapatkan informasi terkait bagaimana proses melaporkan LKPM, syarat-syaratnya apa saja yang perlu dilaporkan, dan juga termasuk bagaimana kalau kita menghadapi kendala dalam proses pelaporannya. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang masih memiliki pertanyaan, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya kepada email dalax@bkpm.go.id. Sekali lagi kepada email dalax@bkpm.go.id. Dan jangan lupa seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sandria dan Ibu Tia sebelumnya, rekan-rekan Dalax juga akan menyelenggarakan kegiatan klinik LKPM yang akan mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Maret hingga 10 April 2023 pada pukul 9 sampai pukul 12 melalui fasilitas Zoom Meeting. Untuk setiap harinya akan ada fasilitasi kepada 100 peserta Zoom Meeting, jadi jangan lewatkan kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita menutup sesi kita di hari ini, mungkin dari Ibu Sandria dan Ibu Tia ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Iya, pesan-pesan yang mungkin saya ingin sampaikan adalah jangan lupa kepada Bapak Ibu pelaku usaha, ini mumpung masih belum tanggal 1 disiapkan laporan accountingnya ya, laporan modal tetap yang akan disampaikan melalui LKPM. Jangan lupa, jangan sampai terlewat, dicatat tanggalnya, tanggal 1 April sampai dengan 10 April 2023. Disiapkan segala sesuatunya agar tidak ada kendala dalam penyampaian laporan kegiatan penanaman modal. Mungkin itu Mbak Arum. Ibu Tia? Ya, baik, dari saya Bapak dan Ibu rekan pelaku usaha, ayo mulai siapkan data-datanya untuk mulai diinput untuk pelaporan TW1 2023. LKPM ini tidak sulit Bapak dan Ibu, hanya perlu pemahaman sedikit saja, dan tadi sudah kami paparkan bagaimana tata cara pengisian LKPM-nya. Jadi semoga rekan-rekan semua sudah terinfo dengan baik, jadi bisa mulai menyiapkan datanya dan mengisi LKPM mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 April 2023 ya Bapak dan Ibu, jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sandria dan juga Ibu Tia yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama dengan kita di sini, mendiskusikan dan juga membimbing kita semua bagaimana cara menyampaikan LKPM yang baik dan benar. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyaksikan kegiatan ini dari awal hingga akhirnya sekarang. Jangan lupa bahwa pengumpulan LKPM untuk periode Januari sampai Maret 2023 dapat mulai dilakukan tanggal 1 April hingga tanggal 10 April 2023. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share rekaman dari tayangan ini agar semakin banyak pelaku usaha menengah dan besar yang mengetahui cara untuk menyampaikan LKPM dengan baik dan benar. Terakhir, jangan lupa untuk klik subscribe kepada 2 kanal YouTube Kementerian Investasi BKPM dan OSS Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saya Puspita Rumparamita beserta seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.